Halo semuanya, pasti kalian pernah ngalamin kayak punya pasangan gitu dan juga ngerasa ketertarikan gitu. Nah, sebenarnya tuh itu ada pengertiannya dan pengertian dalam ilmiahnya loh. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin apa itu komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum mulai aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku tuh Hasna Anissa Najla Salsabila. Dan juga di sini aku bakalan ngejelasin apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang ataupun selebihnya yang secara verbal non-verbal karena mereka saling bergantung. Kenapa sih saling berkaitan? Karena mereka bakalan ngasih sesuatu yang bermakna untuk dibahas. Nah, komunikasi antar pribadi itu biasanya dapat dilihat dengan wawancara, interogasi, lalu percakapan sosial dan juga interaksi intim. Dan juga pasti ada tujuan-tujuan untuk melakukan komunikasi antar pribadi seperti berikut. Yang pertama adalah untuk belajar, karena komunikasi antar pribadi juga kan tadi yang seperti aku jelasin itu kayak mau ngebangun suatu makna, omongan yang bermakna. Jadi ya kayak contohnya tuh kayak seminar, lalu ya dengerin materi dari YouTube dan lain-lainnya. Yang kedua itu untuk membangun hubungan, karena kalau mau membuat suatu topik yang bermakna itu kan harus ya pasti otomatis tuh kayak ada hubungan yang bermakna gitu loh, jadi lebih sefrekuensi itu. Terus yang ketiga itu ada to influence, yaitu untuk memengaruhi. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk play, yaitu untuk bermain-main aja. Nah, yang terakhir itu untuk menolong. Nah, moving on untuk ke efektivitas komunikasi antar pribadi itu ada 5. Nah, bakal aku jelasin sekarang juga, oke? Nah, sebelumnya ke efektivitas ini tuh, sebenarnya ini tuh terhubung dengan tujuan komunikasi antar pribadi yang sebelumnya yang nomor 2, yaitu untuk relate ya. Karena kalau misalkan kita relate dengan seseorang itu pasti juga bakalan terbuka sendiri gitu loh. Oh, ternyata kamu ngelakuin ini dan aku juga ngelakuin itu. Jadi ya terbuka deh sama mereka gitu. Nah, efektivitas yang kedua adalah untuk membangun rasa empati untuk satu sama lain. Nah, yang ketiga itu untuk membangun rasa sikap yang mendukung satu sama lain. Nah, lalu yang keempat itu akan menimbulkan rasa sikap yang positif untuk diri sendiri dan juga pandangan kepada orang tersebut, karena kita sebagai orang tuh tahulah apa keunggulan orang tersebut, dan juga kalau misalkan orang tersebut itu insecure gitu kan, kita bisa ngingetin dia betapa important they are, useful they are, like they are have some own values and worth gitu. Nah, akhirnya juga masuk ke yang kelima, yaitu kesetaraan. Yang dimana yang aku maksud itu kesetaraan, yaitu sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Jadi semuanya tuh terincluded gitu loh. Aku dan kamu included gitu. Seperti itu kalau ngomongin suatu hal atau topik itu. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin apa sih tujuan-tujuan dan efektivitas dalam tujuan antar pribadi. Nah, dari kedua hal tersebut pastinya juga ada daya tarik yang memicukan terjadinya dua hal tersebut yang sebelumnya aku jelasin. Nah, sekarang aku mau jelasin daya tarik antar pribadi. Nah, yang pertama itu ada kesamaan, yang kedua itu ada kedekatan, yang ketiga itu ada dukungan, yang keempat ada daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima ada status sosial, ekonomi, dan pendidikan, dan yang terakhir ada saling melengkapi. Begitu. Nah, dari materi kali ini yang dinamakan komunikasi antar pribadi itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi itu bakalan nimbulin rasa keterikatan. Contohnya kayak gini, kalau kamu atau kalau kalian itu datang ke suatu tempat yang sesuai hobi dan minat kalian tuh kan pasti adalah orang yang berkumpul itu dengan
yang sesuai sama kalian gitu ya. Jadi kalau kalian ngomong dengan mereka gitu, mereka tuh kayak saling mendukung, saling ngerti, saling paham lah gitu tentang apa sih yang jadi minatnya mereka dan kamu gitu. Jadi kan intinya tuh dari materi ini adalah sefrekuensi begitu. Oke, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tuh bisa tercerahkan ke kalian, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.